Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dengan NIM akhiran 091 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS HTN dan hasil jawaban saya. Soal nomor 1, analisislah mengapa sistem kelembagaan negara Indonesia lebih menekankan prinsip check and balance. Baik, jawaban saya di sini perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan prinsip check and balance untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan DPR, Presiden, MA, MK, BPK, DPD, dan KY. Sesuai kewenangannya, setiap lembaga saling mengawasi agar tercipta pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Misalnya, DPR mengawasi Presiden, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, Komisi Yudisial menjaga etika hakim, dan BPK memeriksa keuangan negara. Sistem ini memperkuat negara hukum serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melanjutkan ke nomor 2, apakah kekuasaan Presiden saat ini masih dapat dikatakan sangat kuat atau sudah dibatasi secara konstitusional? Jelaskan dasar hukum dan argumentasi saudara. Baik, di sini jawaban saya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan menurut pasal 4 ayat 1. Namun, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dalam menjalankan kewenangannya harus bekerja sama dengan DPR dalam pembentukan undang-undang, diawasi oleh DPR, serta dapat diuji melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Presiden juga dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar hukum sesuai pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, kekuasaan Presiden masih kuat dalam sistem presidensial, tetapi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh check and balance. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 3 dan jawaban saya. Jelaskan apa keuntungan dan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Berikan contoh konkretnya masing-masing. Sini untuk nomor 3 jawaban saya, otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengurus urusan pemerintah sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keuntungannya adalah pelayanan publik lebih cepat, pembangunan lebih sesuai kebutuhan daerah, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun kelemahannya antara lain ketimpangan pembangunan antar daerah, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan. Contohnya, beberapa daerah berhasil meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi digital, sedangkan di daerah lain masih ditemukan kasus korupsi kepala daerah yang menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Saya akan membacakan soal nomor 4 dan jawaban saya. Menurut bagaimana unsur-unsur negara demokrasi meliputi beberapa hal, diantaranya adalah A. Adanya kebebasan membentuk perkumpulan, B. Adanya kebebasan menyatakan pendapat, C. Adanya hak suara dalam pemilu. Berikan pendapat saudara apakah unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi di Indonesia dan berikan bukti dan dasar hukumnya. Menurut saya, unsur-unsur demokrasi yang dikemukakan bagaimana pada umumnya telah terpenuhi di Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Kebebasan membentuk perkumpulan dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibuktikan dengan adanya berbagai organisasi kemasyarakatan serta partai politik. Kebebasan menyatakan pendapat juga dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998. Yang terlihat dari kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi maupun media. Hak suara dalam pemilu dijamin oleh pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibuktikan dengan pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh KPU.
mungkin cukup sekian.